Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia tidak lepas dari kebutuhan pokok utama, yaitu kebutuhan makanan. Karena kita tahu sebagai manusia memerlukan asupan gizi setiap harinya sebagai sumber energi. Dalam agama Islam semuanya telah diatur sebaik mungkin tentang hal makanan. Kita harus mengetahui ilmu tentang bab makanan. Mana yang halal, mana yang haram, bahkan mana yang awalnya statusnya halal berubah menjadi haram. Selamat datang di channel Belajar Islam, channel yang ingin berkembang dan memberikan sebuah manfaat seputar Islam. Terima kasih yang sudah menyempatkan berkunjung ke channel ini, dan saya doakan segala urusan dipermudah oleh Allah dan saya doakan agar segera berangkat haji dalam waktu dekat. Amin. Pada dasarnya, makanan halal dan haram merupakan topik yang penting dalam agama Islam, di mana prinsip-prinsip ini memberikan panduan yang jelas bagi umat muslim dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. Halal berarti diperbolehkan atau dibenarkan, sedangkan haram berarti dilarang. Islam mengajarkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal adalah bentuk ketaatan dan merupakan bagian dari menjaga kebersihan serta kesehatan tubuh. Al-Quran dan hadis memberikan arahan yang jelas mengenai jenis-jenis makanan yang halal dan haram, serta proses yang harus diikuti dalam penyembelihan hewan, seperti mengucapkan nama Allah dan memastikan hewan tersebut mati secara layak atau tanpa tersiksa. Dengan mengikuti aturan ini, umat muslim diingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan makhluk hidup lainnya. Selain itu, memilih makanan halal juga mendorong adanya rasa syukur dan tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Untuk makanan yang haram sudah sangat jelas yang dimaksudkan seperti apa dan jenisnya, contohnya ada daging babi, daging anjing, darah, hewan yang bertaring, minuman-minuman yang memabukkan. Sedangkan makanan yang awalnya statusnya halal berubah menjadi haram, ini masih dalam gambaran abu-abu. Makanan seperti apakah ini, padahal secara zatnya itu halal? Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan makanan yang awalnya halal menjadi haram menurut Al-Quran. Yang pertama, diperoleh dengan cara yang haram. Makanan yang secara zatnya halal dapat menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya, makanan yang dibeli dengan uang hasil riba, korupsi, atau mencuri. Dalam Islam, segala sesuatu yang diperoleh melalui cara-cara yang haram atau terlarang, rezeki yang diperoleh tidak dianggap berkah. Al-Quran melarang keras mendapatkan harta dengan cara yang batil, tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah menurut syariat Islam adalah haram. Yang kedua, makanan yang mengandung unsur haram atau campuran bahan haram. Jika makanan halal dicampur dengan makanan yang haram meskipun sedikit, dengan niat agar makanan tersebut terasa lebih nikmat, maka status makanan berubah menjadi haram atau tidak boleh untuk dimakan. Misalnya, jika makanan halal dicampur dengan alkohol, darah, atau daging babi, maka makanan itu menjadi haram. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dalam konteks ini, mencampurkan unsur haram ke dalam makanan yang halal akan merusak kehalalan makanan tersebut, sehingga menjadi tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, dikonsumsi secara berlebihan. Dalam Islam, hal makanan bukan hanya halal saja yang diperhatikan, namun harus bermanfaat bagi tubuh, bukan malah merusak sistem tubuh. Meskipun suatu makanan halal, diperoleh dan diolah sesuai syariat Islam, jika dikonsumsi secara berlebihan hingga menimbulkan mudarat bagi tubuh, hal itu menjadi haram. Al-Quran melarang umat Islam untuk melakukan pemborosan dan berlebihan. Tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dan makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jika mengkonsumsi makanan halal menyebabkan kerusakan pada tubuh atau kesehatan karena berlebihan, maka makanan tersebut pada akhirnya akan berdampak negatif, yang bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan. Yang keempat, menyakiti orang lain dalam proses mendapatkan makanan. Makanan yang halal dapat menjadi haram jika dalam proses mendapatkannya menimbulkan ketidakadilan atau menyakiti orang lain, misalnya dengan menipu atau berbuat zalim kepada pihak lain.
Islam sangat mementingkan keadilan dalam segala hal, termasuk dalam mencari nafkah dan makanan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Al-Quran An-Nisa ayat 29. Apabila proses mendapatkan makanan melibatkan ketidakadilan, meskipun makanan tersebut asalnya halal, tetap akan menjadi haram. Yang kelima, mengandung racun atau zat yang berbahaya. Islam sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan umatnya dalam hal makanan. Oleh karena itu, makanan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan, meskipun secara zat awalnya halal, menjadi haram untuk dikonsumsi. Hal ini termasuk makanan yang sudah terkontaminasi zat beracun atau berbahaya. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Quran Al-Baqarah ayat 195. Jika mengkonsumsi makanan halal berpotensi menimbulkan bahaya yang nyata bagi kesehatan atau keselamatan jiwa, maka mengkonsumsinya menjadi dilarang. Yang keenam, makanan yang halal tetapi dikorbankan dalam ritual. Dalam Islam sangat jelas, melarang memakan makanan yang digunakan dalam upacara persembahan kepada selain Allah, karena semua bentuk rezeki berasal dari Allah. Meskipun makanan tersebut asalnya halal, jika disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau digunakan dalam ritual yang bertentangan dengan Islam, maka makanan tersebut menjadi haram. Dan janganlah kamu memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Al-Quran Al-An'am ayat 121. Kesimpulannya, makanan yang asalnya halal bisa menjadi haram karena beberapa faktor, baik dari cara memperolehnya, proses pengolahannya, campurannya, niat konsumsinya, hingga akibat yang ditimbulkannya. Al-Quran dan ajaran Islam mengajarkan agar setiap muslim tidak hanya memperhatikan status zat makanan, tetapi juga etika dalam memperolehnya dan tujuan dalam mengkonsumsinya. Sehingga, menjaga kehalalan bukan hanya soal zat makanan, tetapi juga cara dan niat dalam mencapainya. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berhati-hati dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan makanan, agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah.